wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, di sini di video ini saya akan menjelaskan bagaimana mengisi data capaian kinerja triwulan 1 atau triwulanan berikutnya di tahun anggaran 2020 melalui aplikasi e-Sakit Kabupaten Lampung Barat. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah apa saja sebelum mengisi realisasi kinerja di aplikasi e-Sakit. Aplikasi e-Sakit sendiri dapat kita akses melalui alamat sakip.lampungbaratcup.co.id. Ketika aplikasi telah terbuka, maka akan muncul halaman muka. Lalu klik di kanan atas kotak login. Berikutnya akan muncul halaman login aplikasi e-Sakit dan masukkan username dan password pada masing-masing yang telah disampaikan sebelumnya. Di sini saya akan mencoba password dari Bapeda. Jika ada yang lupa password, bisa menghubungi sumber suara. Lalu kita klik login. Lalu akan muncul tampilan aplikasi e-Sakit untuk mengisi aplikasi masing-masing. Di sini bisa kita lihat ketika kita ada nama OPD. Sebelumnya pada evaluasi untuk tahun 2019, OPD telah masukkan data Renstra ke dalam menu Renstra yang dimulai dari visi sampai dengan kegiatan. Namun, jika di tahun 2020 ada kegiatan baru atau indikator bertambah, jangan lupa untuk dimasukkan terlebih dahulu. Contoh, untuk kegiatan dapat dimasukkan ke sub menu kegiatan, lalu tambah kegiatan, lalu klik tambah baris di program yang akan ditambah kegiatannya. Maka kegiatan akan dimasukkan. Dan jangan lupa untuk dicek atau di-uncheck tahun aktifnya dari kegiatan tersebut, lalu kita klik simpan. Untuk indikator juga, kita bisa buka di kegiatan, masuk di output kegiatan. Nah, di sini. Terus tambah baris di kegiatan yang akan dimasukkan indikator baru. Contohnya di kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik, kita akan menambahkan indikator baru, contoh tambah baris. Ketika kegiatan apa yang indikator apa yang akan dimasukkan, masukkan satuan lalu simpan. Seperti dan berlaku untuk penambahan indikator-indikator berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan cek atau uncheck di tabel kolom ini tahun aktifnya. Sebelum memulai, untuk mengisi data capaian kinerja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh OPD antara lain. Selain telah memasukkan visi dan misi, tujuan dan indikatornya, pastikan target indikator kinerja sasaran per tahunnya telah terisi. Contoh di sini, target dari kinerja sasaran dari tahun 2018 sampai 2022 telah terisi targetnya. Seperti di sini, kita lihat di 2020 sudah diisi targetnya sesuai dengan Renstra. Yang kedua, di sub menu program dilihat kembali apakah penanggung jawab program telah diisi dengan pejabat yang terbaru. Contoh di sini penanggung jawab program 2018, 2019, 2020 masukkan sesuai dengan pejabat terbaru. Contoh program pelayanan administrasi perkantoran, ini sudah menjadi tanggung jawab sekretaris tentunya. Dengan itu kita masukkan penanggung jawab program nama sekretaris dan berikut dengan program-program yang lain. Penanggung jawab diisi. Jika belum diisi, kalau sudah diisi namun orangnya sudah berbeda tinggal diedit saja. Untuk selanjutnya, di sub menu anggaran program untuk tahun 2020 dipastikan sudah terisi, namun ini tidak bisa diisi secara manual
dikarenakan anggaran program ini akan terbentuk jika kita sudah menginput di anggaran kegiatan. Untuk indikator kinerja program pun dicek kembali. Indikator kinerja program dan target indikator kinerja program. Pastikan tahun 2020 ini sudah di-input targetnya di program, karena yang akan dievaluasi adalah tahun 2020. Begitu juga untuk kegiatan Bapak Ibu. Di kegiatan, kita pastikan penanggung jawab kegiatan di tahun 2020 sudah sesuai dengan pejabat yang baru, sesuai dengan kegiatannya. Anggaran kegiatan di tahun 2020 juga telah terisi. Pastikan 2020 telah terisi. Output kegiatan dan target output kegiatan 2020 pun sudah terisi. Dipastikan kembali apakah sudah terisi atau belum. Seperti kita lihat contohnya di sini. Target output kegiatan untuk 2020 sudah kita isi. Ketika kita sudah memastikan di menu Renstra dari visi sampai kegiatan sudah kita isi untuk tahun 2020, lalu kita akan ke menu RKT atau sering kita sebut Renja. RKT kepanjangan singkatan dari Rencana Kerja Tahunan. Dan juga di sini kita masukkan target RKT, target Renja, indikator sasaran tahun 2020 sudah terisi. Begitu juga dengan RKT indikator program tahun 2020 sudah terisi. Lanjut ke RKT output kegiatan. Pastikan tahun 2020 juga sudah terisi. Nah, untuk anggaran program ini otomatis akan terbentuk tahun 2020 akan terbentuk ketika kita memasukkan anggaran kegiatan. Dan anggaran kegiatan tentunya harus diisi untuk di tahun 2020. Mengisi ini dari mana? Dapat dilihat di tabel lampiran Renja di masing-masing OPD. Jadi kita lihat di tabel tampilan Renja 2020, kita pindahkan ke sini. Setelah ini sudah kita pastikan terisi, kita akan ke menu PK atau perjanjian kinerja. Dikarenakan inilah yang akan dievaluasi oleh Bapak Ibu, maka yang harus diperhatikan jangan lupa PK disusun berdasarkan DPA. Jadi anggaran kegiatan PK yang dimasukkan itu dasarnya adalah DPA. Yang dimasukkan itu DPA murni, bukan hasil refocusing yang telah disusun. Jadi masih memasukkan DPA sebelum refocusing. Yang pertama, pastikan anggaran kegiatan PK sudah terisi di tahun 2020. Ketika kita mengisi anggaran ini di PK, otomatis anggaran program akan terbentuk tahun 2020. Jadi inputnya nggak manual, inputnya akan terisi secara otomatis ketika kita mengisi anggaran di kegiatan. Lalu kemudian, pastikan target PK baik di sasaran program kegiatan untuk tahun 2020 sudah terisi. Contoh, target PK output kegiatan di tahunan bisa kita isi. Yang 2020 kita isi. Dan juga di triwulanan. Triwulan kita isi, triwulan tahun 2020, triwulan 1, 2, 3, dan 4 targetnya diisi di sini sebagai contoh. Triwulan 1 saya isi, triwulan 2 terus diisi, selanjutnya ini hanya sebagai contoh saja, sampai dengan triwulan ke-4. Begitu juga dengan indikator program, perlakuannya sama, kita isi di tahunan, di 2020. Jangan lupa dipastikan 2020 karena evaluasi kita yang akan dilaksanakan ini di tahun 2020. Lalu di triwulanan, sama, tahun 2020, triwulan 1, diisi targetnya,
Triwulan 2 diisi targetnya sampai dengan triwulan keempat. Kita isi targetnya. Begitu juga dengan sasaran. Tahunan diisi sesuai PK. Dan triwulan juga diisi. Tahun 2020 diisi target triwulannya. Triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat diisi. Untuk mengisi target-target PK tersebut, dalam pengisian tahunan, Bapak Ibu bisa merujuk kepada PK tahun anggaran 2020 yang telah disusun OPD sebelumnya. Begitu juga untuk pengisian data triwulan. Bisa dilihat di rencana aksi tahun anggaran 2020 yang telah Bapak Ibu susun sebelumnya. Di rencana aksi kan ada tabel untuk triwulanan target, itu bisa dipindahkan untuk mengisi yang data triwulanannya.